Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait posisi guru lulus passing grade yang belum aman ya. Kira-kira apa kaitan pendataan honorer dan seleksi P3K guru? Pastikan guru honorer ikut pendataan. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi di sini ya ada kaitan sebenarnya Bapak Ibu ya. Apakah ada kaitan antara P3K dengan pendataan? Jelas Bapak Ibu ya, setidaknya itu mempengaruhi terkait dengan jadwal ya. Itu mempengaruhi terkait dengan jadwal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendataan honorer itu akan menciptakan database baru Bapak Ibu ya. Akan menciptakan database baru. Dan ketika Bapak Ibu guru peserta P3K itu tidak masuk ke dalam database tersebut, maka itu sangat mempengaruhi keikutsertaan Bapak Ibu di seleksi P3K guru. Kenapa? Karena database yang ada di BKN itulah nantinya yang difokuskan oleh pemerintah untuk diselesaikan menjadi ASN. Nah, sedangkan peraturan yang ada atau apa namanya Bapak Ibu ya, semacam SE terbaru dari Kemenpan RB mengharuskan semua honorer tanpa terkecuali untuk masuk dalam pendataan. Sampai sekarang itu ya masih pendataan honorer. Bayangkan kalau misalkan posisi Bapak Ibu adalah guru yang lolos passing grade, kemudian Bapak Ibu acu tak acu dan tidak mengikuti pendataan. Coba bayangkan ya bagaimana nasib Bapak Ibu ke depannya sebagai peserta P3K guru. Oke, jadi sangat berkaitan ya. Di sini ya kita sampaikan ini karena ada info dari Ketua Forum ya Honorer Ibu Heti Kustraningsih. Kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya. Di sini ya, sebelum kita lanjut, di sini ada info terbaru pendaftaran P3K 2022 dari Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, apa itu Bapak Ibu ya? Kita coba cek. Di sini dikatakan ya, BKN itu memberikan info terbaru perihal kapan pendaftaran P3K 2022 akan dibuka. Namun di sini masyarakat kembali harus bersabar karena BKN menegaskan pemerintah belum membuka pendaftaran P3K 2022 karena masih fokus pada pendataan honorer ya. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, jadi ini kaitan antara P3K dengan pendataan itu sangat berkaitan. Karena kenapa? Yang pertama itu sangat mempengaruhi jadwal pendaftaran P3K. Kenapa? Karena pemerintah masih sampai saat ini Bapak Ibu ya, utamanya di bulan Agustus itu masih fokus di pendataan honorer. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, justru di sini artikel ini mengatakan bahwasanya pendaftaran P3K 2022 itu dibuka setelah pendataan tenaga non ASN atau honorer selesai. Nah, seperti itu ya. Belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022. Belum dibahas juga di Panselnas Bapak Ibu ya, dan masih sebatas pada pendataan. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKM Bapak Suharmen Jumat 5 bulan 8 tahun 2022. Wow. Ya, jadi ini ya. Ya, itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ya, karena sampai saat ini itu pemerintah memang hanya fokus dulu pada pendataan honorer seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan berdasarkan SE Menpan RB nomor BIS IMSM 01/02/2022, pendataan honorer harus selesai pada 30 September 2023. Di sini dikatakan bahwasanya pemerintah daerah Pemda yang belum menyelesaikan pendataan honorer hingga tenggat waktu tersebut itu dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pemerintah daerah dalam kurung Pemda yang ternyata belum menyelesaikan pendataan honorer hingga tenggat waktu tersebut itu dinyatakan tidak memiliki honorer. Itu yang harus Bapak pahami ya. Oke.
Kemudian terkait dengan judul tadi, di sini ada info dari Ibu Heti ya, Ibu Heti Kustianingsih, dan ini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia FGHN-LPSI Ibu Heti Kustianingsih mengingatkan pengurus dan anggotanya tidak lengah dalam terkait pendataan tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN. Nah, dari pernyataan ini saja Bapak Ibu ya, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa begitu pentingnya yang namanya pendataan tenaga non ASN, sehingga Ibu Heti itu mengingatkan pengurus dan anggotanya agar tidak lengah ya. Nah, di sini dikatakan Bu Heti, panggilan akrab Heti Kustianingsih, mengingatkan jangan sampai karena merasa sudah lulus passing grade kemudian lengah dan mengabaikan pendataan honorer tersebut. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade itu Bapak Ibu jangan lengah dan jangan pernah sekali-kali mengabaikan pendataan honorer. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu tidak ikut pendataan, itu otomatis Bapak Ibu tidak masuk dalam database BKN. Meskipun Bapak Ibu adalah peserta yang sudah lulus passing grade. Karena posisi Bapak Ibu ini masih honorer ya. Jadi perlu untuk didata. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini kemudian dilanjutkan bahwasanya memang kata Bu Heti yang mengisi data adalah BKN, tetapi honorer tetap harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh pendataan. Oleh karena itu, Bu Heti meminta pengurus dan anggota FGHN LPSI mendekati masing-masing pemerintah daerah untuk pendataan tersebut. Ingat Bapak Ibu ya, bahwasanya pendataan tenaga non ASN ini bukan hanya untuk yang belum ikut tes atau tidak lulus PG, namanya masih honorer ya, harus didata sesuai dari isi SE Mempan RB, kata Ibu Heti kepada jpnn.com. Jadi ini ya, ini perlu sekali ya, bahwasanya baik Bapak Ibu itu guru lolos PG atau tidak lolos PG, Bapak Ibu tetap harus didata karena ini sudah sesuai dengan SE Mempan RB kemarin ya. Oke. Di sini dikatakan beliau mengingatkan walaupun sudah lulus passing grade itu belum tentu semuanya aman. Nah, jadi Ibu Heti mengatakan walaupun sudah lulus PG belum tentu semuanya aman ya. Oke, menurut dia hal itu karena kuota yang tersedia tidak mencukupi untuk mata pelajaran atau mapel tertentu. Nah, ini salah satu penyebabnya karena kuota yang tersedia tidak mencukupi untuk mapel atau mata pelajaran tertentu. Nah, itu harus Bapak Ibu pahami ya. Kemudian di sini lanjutkan lagi bahwasanya belum lagi masih banyak daerah tidak mengusulkan formasi sesuai jumlah guru yang lolos PG. Oke. Nah, dia berujar disinilah pentingnya pendataan honorer. Semua honorer minimal masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2021 akan masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya. Seperti itu. Jadi inilah ya peluang Bapak Ibu agar Bapak Ibu masuk database BKN adalah Bapak Ibu ikuti dengan seksama pendataan honorer tersebut ya. Nah, jangan pernah dicuekin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak terdata, otomatis dianggap tidak ada honorer lagi. Nah, jadi seperti ini ya hubungannya. Kalau misalkan dianggap tidak ada lagi honorer, maka tidak diberikan kuota P3K Bapak Ibu ya. Jadi itu akan menyebabkan guru lolos PG yang tidak terdata itu gigit jari. Jadi begitu pentingnya pendataan honorer. Jadi admin mengatakan bahwa pendataan honorer dan P3K itu sangat berkaitan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak masuk di pendataan ya. Ibu Heti mengingatkan kembali soal kriteria tenaga non ASN yang didata sesuai isi SE Mempan RB. Yang pertama itu berstatus tenaga honorer ya, K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua ini Bapak Ibu yang mendapatkan honorium diangkat paling rendah pimpinan unit ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.